Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja PPG. Perkenalkan, nama saya Abdul Sakur, mahasiswa PPG tahap 3 di LPTK Universitas Islam Malang. Dengan nomor NIM 2250 40 711 485. Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia dengan tema teks negosiasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, baik anak-anak? Alhamdulillah baik. Semangat? Semangat. Alhamdulillah. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa. Ayo silakan ketua kelasnya. Taufikur Rahman, ayo. Oke. Selanjutnya saya akan mengecek keadaan kalian ya. Muhammad Juhrianto. Muhammad Basri. Mahbub Ali. Khairun Nas. Angga Saputra. Abdul Rahman. Muhammad Zaini Irawan. Iqbal Saputra. Lahnan Maulana. M. Nurul Imam. Nopal Wibowo. Hadir. Khairul Umam. Zainal Arifin. Ahmad Faisal Ar-Robi. Taufikur Rahman. Muhammad Selamat Putra Pairi. Berarti masuk semua ya? Ya. Oke. Selanjutnya kita dipimpin oleh ketua kelas menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo berdiri. Indonesia tanah airku, tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dan kandung ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Masih ingat materi yang kemarin tentang cerpen? Apa itu cerpen? Yaitu cerita. Nah, saya akan beri gambaran. Gambaran cerpen merupakan cerita pendek. Kalau sebetulnya ceritanya Melikundang, apa itu termasuk cerpen atau tidak? Cerpen. Termasuk atau tidak? Termasuk. Kenapa? Karena? Oke. Kalau filmnya Putri Duyung, apa itu termasuk cerpen atau tidak? Bukan. Oke. Berarti sekarang tema atau judul yang saya ambil pada hari ini adalah teks negosiasi. Ada yang tahu teks negosiasi? Ya. Apa teks negosiasi? Tawar menawar. Oke. Pernah kalian atau di mana, di pasar, di rumah, di sekolah melakukan teks negosiasi? Pernah? Pernah. Pernah. Kalau di dalam keluarga atau di dalam rumah, kita bernegosiasi terhadap orang tua. Apa? Di antaranya ketika kita meminta uang saku. Ketika berangkat ke sekolah, maka kita bernegosiasi terhadap orang tua. Misalkan kalian minta terhadap orang tuanya berapa ribu. Misalkan saya meminta 5.000 misalkan. Orang tuanya ngasihnya 500.000 misalkan, lebih sedikit atau lebih banyak ya. Oke. Jadi di dalam
kita bercakapan atau beradaptasi terhadap orang tua, maka kita itu yang namanya negosiasi. Misalkan kalian kurang mau nambah, ada tidak sesuai yang kita harapkan, itu merupakan negosiasi. Kalau di dalam pasar seperti apa? Kita membeli apa kalau dalam pasar? Ikan dan segala macamnya. Nah, maka kalian coba kita simak ya video ini, simak apa itu tes negosiasi. Maka kalian nanti harus pahami apa itu tes negosiasi ya. Oke. Ikan sedang, masih fresh, ayo dibeli, mau pasang tangan ini. Ya Bu, silakan Bu. Belikan apa Bu? Ini ikan apa Pak? Itu ikan baronang Bu, masih seger baru diangkat dari laut Bu. Intinya masih basah Bu, soalnya belum pakai anduk. Yang namanya ikan memang berenang Pak. Kalau kurang mantap baru kan bergosip. Si Ibu kejoknya. Paham kalian? Paham? Oke. Sekarang materi yang saya sampaikan atau yang dipaparkan pagi hari ini adalah teks negosiasi. Apa arti teks negosiasi yang tadi, yang dimaksud film yang tadi, video yang tadi apa maksudnya? Tawar menawar. Itu tawar menawarnya itu di mana tadi? Di pasar. Di pasar. Jadi intinya teks negosiasi itu merupakan tawar menawar. Oke. Materi yang saya sampaikan sekarang adalah pengertian teks negosiasi. Apa itu teks negosiasi? Teks negosiasi adalah bentuk interaksi sosial yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Contohnya si A dan si B. Si A merupakan penjual. Si A merupakan penjual. Dan si B juga bukan penjual tapi berbeda, juga pembeli. Di mana di antara keduanya itu merupakan saling tawar menawar. Selanjutnya, kedua pihak yang melakukan negosiasi mempunyai hak terhadap hasil yang akan disepakati. Hasil akhirnya adalah negosiasi harus mempunyai persetujuan dari semua pihak sehingga semua pihak menerima hasil akhir dengan kesepakatan bersama. Di antara keduanya, penjual dan pembeli tidak merugikan. Contoh, si A, si penjual. Si penjual ini supaya tidak rugi. Dan juga yang membeli supaya tidak rugi juga. Intinya, di antara keduanya sama-sama menguntungkan. Paham? Oke, lanjut. Nah, ciri-ciri negosiasi. Apa ciri-ciri dalam negosiasi? Dalam tawar-menawar, yaitu yang pertama, menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan. Di antara keduanya, saling menguntungkan, tidak membuntu. Apa itu membuntung? Yaitu merugikan salah satu atau merugikan orang lain. Misalkan orang atau salah contoh, siapa gitu namanya, Iqbal misalkan. Iqbal pergi ke pasar. Sebelumnya tidak pergi ke pasar. Oke. Iqbal berkunjungi terhadap suatu toko yang mana tokonya itu toko sembako dan toko semacam-macamnya atau toko ikan lalu Iqbal ini membeli. Iqbal ini sebelumnya tidak pernah ke pasar. Oleh semenjual harganya 20.000, Iqbal dihargai 50.000. Maka Iqbal ini tidak menawar. Yang kedua, mengarah pada tujuan praktis. Apa itu praktis? Mengarahnya terhadap barang yang dijual. Misalkan barangnya yang dijual apa? Misalkan ikan. Oke. Yang ketiga,
memprioritaskan kepentingan bersama, tidak memprioritaskan diri sendiri. Istilahnya juga memprioritaskan terhadap orang yang membeli. Teknik negosiasi itu bukan hanya tawar-menawar dalam suatu perdagangan, bukan. Tapi juga menawarkan suatu produk. Terakhir adalah merupakan sarana untuk mencari penyelesaian. Nah, di dalam teks negosiasi itu ketika ada suatu permasalahan, jadi bisa diselesaikan dengan baik. Selanjutnya, kaidah kebahasaan dalam bernegosiasi. Ada caranya. Apa bahasa dalam kita bernegosiasi terhadap seseorang, misalkan penjual sama pembeli. Yang pertama, menggunakan bahasa yang santun. Apa itu bahasa santun? Sopan. Sopan. Istilahnya kita menyampaikan terhadap orang lain itu harus sopan. Jangan kita mengambil semena-mena terhadap orang lain. Kenapa? Karena kita diajak untuk bernegosiasi untuk negosiasinya baik. Yang kedua, terdapat ungkapan persuasif atau bahasa yang membujuk. Nah, istilahnya, misalkan saya menjual suatu produk. Nah, ini produk, misalkan kita menjualnya melewati live atau dan segala macamnya. Lebih-lebih kalau sekarang kan lebih canggih lagi. Kita live menjual barang. Kita itu atau saya menjual suatu produk. Saya itu mengajak atau membujuk supaya kalian membeli produk saya. Yang keempat, kesepakatan yang dihasilkan tidak merugikan dua belah pihak. Di antara keduanya tidak merugikan. Selanjutnya, nomor yang bersifat memerintah dan memenuhi perintah. Penjual memberikan perintah. Ini dibeli, ini produk bagus, ini produk yang paling super misalkan. Ini ikan yang paling fresh yang harus dibeli oleh kalian. Jadi di dalam negosiasi penjualan, istilahnya si penjual ketika berbicara menawarkan suatu barang, maka kalian jangan memotong pembicaraannya. Misalkan si penjual masih belum selesai berbicara, maka kalian jangan berargumentasi atau bertanya dan segala macamnya, atau jangan berbicara. Paham? Oke. Sekarang struktur kompleks negosiasi. Di dalam negosiasi itu ada strukturnya. Nah, nanti pahami, disimak betul-betul, nanti saya akan tanyakan. Ada berapakah struktur dalam negosiasi? Yang pertama, orientasi. Apa itu orientasi? Adalah kalimat pembuka. Biasanya ucapan salam fungsinya untuk memulai negosiasi. Yang nomor 4 adalah penawaran. Puncaknya dalam teks negosiasi adalah yang terjadi kedua pihak saling tawar-menawar. Inti poin pentingnya. Jadi penawarannya, kita menawarkan suatu produk atau suatu penjualan kita atau barang terhadap penjual. Oke. Persetujuan kesepakatan antara kedua pihak terhadap negosiasi yang telah dilakukan. Jadi dalam negosiasi nanti akhir kemudiannya ada namanya persetujuan. Misalkan dan si A dan si B sudah ada persetujuan, ada kesepakatan bahwasanya saya membeli barang kalian. Misalkan. Paham ya? Iya, Pak. Oke. Tujuan dalam negosiasi, apa tujuan dalam teks negosiasi? Tujuannya adalah untuk dapat mencapai suatu kesepakatan yang dianggap menguntungkan semua pihak. Tujuannya di dalam dua orang atau dua pihak, kelompok dan segala macamnya, itu juga sama-sama menguntungkan. Contoh, si penjual juga mendapatkan hasil,
Si pembeli juga mendapatkan Hasil. hasil apa? Biasanya harganya 50.000 kalau orang lain, kalau orang sini biasanya harganya 40. Juga tawar-menawarnya lebih murah. Itu dalam tujuannya dalam negosiasi. Yang kedua, untuk bisa menyelesaikan semua masalah serta juga dapat menemukan solusi yang dari masalah yang sedang dihadapi pihak-pihak yang bernegosiasi. Paham ya? Oke, lanjut. Apa ini? Langkah-langkah membuat teks negosiasi. Langkah-langkahnya apa? Ketika kita mempunyai masalah, apa langkah-langkahnya yang kita hadapi? Yang pertama, persiapan dan perencanaan. Pada tahap ini diharapkan kalian juga bisa menentukan apa yang diinginkan dalam tema kegiatan negosiasi. Menyiapkan penyampaian argumen. Atau pembicaraan dengan sopan supaya tidak menyinggung terhadap orang lain. Itu penting buat kita supaya orang lain tidak kecewa terhadap kita. Berbicara dengan baik, sopan, jangan terlalu lantang dan segala macamnya. Paham ya? Oke. Nomor 5, merancang kegiatan tawar-menawar dan penyelesaian masalah. Menentukan penutup terhadap ini merupakan tahap berakhir dalam kegiatan negosiasi. Misalnya mengucapkan terima kasih atau kita minta maaf kalau misalkan bernegosiasi dalam permasalahan. Kita meminta maaf juga, si penjual juga minta maaf dengan baik. Ini contoh dalam teks negosiasi penjual sama pembeli. Nah, misalkan saya mengucap penjual, ada yang bisa bantu mas? Misalkan kita pergi suatu mall, misalkan kita memilih-milih kan banyak itu kan di mall kan, baju dan segala macamnya. Biasanya sama si penjual, mas ada yang bisa yang dibantu? Bisa milih-milih. Pembeli sekarang, baju yang ini ukuran L ada? Enggak, yang ukuran L. Ini merupakan orang pergi suatu mall. Ini ada enggak baju ukuran L? Ya, dijawab sama penjual. Ada mas, sebentar ya saya ambil dulu. Nah, iya. Ini dalam tes negosiasi. Paham? Yes. Coba dipahami dulu betul-betul. Ini. Ayo, silakan dipahami. Apa itu teksnya dalam penjualan? Nanti kalian itu presentasikan. Nanti tanyakan apa kekurangannya, apa tujuannya itu. Supaya orang atau si pembeli, misalkan, apa tujuan teks negosiasi ini? Misalkan, tujuannya adalah supaya orang atau pembeli menemukan baju yang ukuran L. Paham? Iya, Pak. Kekurangannya apa itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu kekurangannya apa? Harganya terlalu mahal. Hah? Harga terlalu mahal, betul. Oke. Tujuannya? Kalau tujuannya ini apa? Tujuannya membeli baju. Sekarang saya memberikan pertanyaan di dalam materi yang saya sampaikan tadi. Kalian siap bisa menjawab? 2 pertanyaan, bisa enggak? Oke, saya tanyakan 2 orang yang bisa menjawab, saya kasih jempol ya. Ya nanti gampang itu kena gampang. Oke. Di dalam teks negosiasi ada yang namanya tawar menawar. Oke. Yang tahu silakan acungkan jari. Bagaimana caranya kita mendapatkan harga yang paling murah? Siapa yang bisa menjawab? Hah? Iya, tawar menawar seperti apa? Oke, bagus. Yang kedua, struktur.
Dan ada berapakah struktur itu? 8. 7. Yang pertama, Orientasi. Orientasi. Yang kedua, Permintaan, pemenuhan, penawaran, 4. Penerima. 6. 7. Yang dimaksud menutup adalah mengucapkan salam atau terima kasih. mengucapkan salam atau mengucapkan biasanya kalau dulu biasanya saya membeli, ya saya menjual biasanya. Itu sebuah akad yang ada di kitab kita. Saya jual, saya membeli. Biasanya ada seperti itu di pasal-pasal. Biasanya orang yang tahu hukum apa itu artinya saya menjual, saya membeli. Paham? Ya. Oke. Sekarang kita bentuk inti pertanyaannya nanti ya. Sudah dapat semua berarti ya? Oke. Kelompok A, kelompok B, kelompok C. Jadi jawabannya pertanyaannya juga berbeda. Iya. Jadi pertanyaannya itu dari mana? Dari yang ini ya. Manjat tebing. Jadi yang tadi itu banyak. Nah ini. Oke, paham? Ada yang mau ditanyakan? Ada. Apa yang satu? Yang dimaksud dengan pertanyaan ini adalah yang ini. Paham? Oke, paham kalian? Ada yang mau ditanyakan? Gak ada easy, Pak. Oke, siap. Tujuan negosiasi yaitu benar mencapai kesepakatan antara pihak yang memiliki kepentingan berbeda. Tujuan negosiasi Tujuannya adalah menyelesaikan perbedaan dalam bidang melalui dialog. Kalau ada yang tidak dipaham, silakan tanyakan. Ya. Jangan kau tuang dong. Kalah kapi dong. Ambil semua. ini apa? Apa? Dan bertujuan untuk mencapai kesepakatan. Apa? Manfaatnya negosiasi. Manfaatnya apa? Easy, bro. Ampun. Dan bertujuan. Ada kan kau nomor 2. Nomor 2. Kalau sudah, silakan dikumpulkan. Masih ada. Oke. Beli bangga, pembelian penjual berapa harga kilo mangga hijrah? Pembeli harganya 30.000, murah. Sekilo itu berapa sekilo itu? 1 kilo. Teks negosiasi. Teks negosiasi adalah berinteraksi sosial yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan berbeda. Tujuan dari teks negosiasi Turunnya maju, adalah semuanya enak. untuk melakukan tawar-menawar antara dua belah pihak dan mencari kesepakatan bersama untuk memperoleh hasil yang menguntungkan bagi keduanya. Contoh sederhana yaitu jual beli sepeda motor. Izinkan saya menyampaikan hasil diskusi dari kelompok C. Di sini saya ingin mengulang saja tentang teks negosiasi. Teks negosiasi adalah interaksi sosial yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan berbeda. Tujuan teks negosiasi adalah menyelesaikan perbedaan melalui dialog yang mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan tanpa merugikan salah satu pihak. Contoh sederhananya yaitu jual beli sepatu. Contoh dalam teks jual beli sepatu.
Pembeli bertanya, Pak, saya mau tanya dulu nih, sepatu ini berapa harganya? Penjual menjawab, kalau sepatu ini premium nak, harganya 400.000 aja. Pembeli bertanya lagi, harganya boleh kurang tidak Pak? Penjual menjawab, boleh, mau nawar berapa nak? Pembeli menjawab lagi, 250 aja Pak, soalnya hanya membawa uang segitu. Bagaimana Pak? Penjual menjawab, wah, harga segitu rasanya tidak bisa nak. Pembeli bertanya lagi Pak, kalau 300.000 bisa nggak Pak? Penjual menjawab, naikin dikit nak, 350 aja. Pembeli menjawab, iya Pak, saya setuju, ini uangnya, terima kasih ya Pak. Apakah ini ada ini ditanyakan? Run, lepas sepatunya Run. Manfaatnya apalagi kita membeli sepatu merek premium. Ini kan premium yang di sini di teksnya jual beli sepatu yang harga premium, harganya terjamin. Jadi kalau kita membeli sepatu yang harga premium, apalagi harga sampai 400.000, berarti itu kualitas terjamin. Kalau kita mau kemana-mana, berarti kita itu tidak malu. Karena kenapa? Karena yang pertama, sepatu merek premium, harganya oke, dijamin. Apalagi memuaskan harganya. Iya kan manfaatnya. Kamu selesai jawabnya. Tunggu Pak, Taufik caranya. Kamu ini jawabnya selesai atau tidak? Ya, oke. Cepat lagi. Jadi intinya dalam tes negosiasi itu adalah apa? Inti dari tes negosiasi adalah bentuk interaksi sosial yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan di antara pihak yang mempunyai kepentingan atau yang berbeda-beda, atau istilahnya tawar menawar. Di poin pentingnya sebetulnya di dalam tes negosiasi ini banyak yang kalian harus dipahami. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini hari ini merupakan penjual dan pembeli banyak. Kekurangannya makanya saya itu dikasih ini tadi. Kenapa? Karena kalian apa manfaatnya dalam teknik negosiasi? Manfaatnya dalam teknik negosiasi ini dalam menjual baju. Manfaatnya dalam permasalahan seperti apa? Ada banyak kekurangannya. Pasti orang yang menjual dan membeli, dengarkan, halo. Orang yang menjual itu kenapa pasti banyak kekurangannya, baik secara pengucapan, sehingga ada orang yang membeli cuma menanyakan aja supaya membeli. Karena orang yang menjual itu saking gak dibeli, timbullah apa namanya itu emosional. Padahal dalam teks negosiasi itu harus berbicara santun, berbicara dengan sopan, logatnya lembut dan segala macamnya. Jadi dalam negosiasi itu banyak pertanyaan kekurangannya, kelebihannya, tujuannya, orientasi banyak kekurangannya biasanya. Orientasinya tadi kalian penyampaiannya kurang. Salah langsung kelihatan inti sudah. Jika tidak semangat dari pertama, Pak. Lupa juga saya. Tentunya kalian itu banyak yang harus dipertanyakan seperti apa tujuannya, apa manfaatnya tes negosiasi tersebut. Banyak sebetulnya itu kalian. Makanya Kak, saya sampaikan tadi wanti-wanti ini contoh tes dalam negosiasi. Ini kan seseorang atau si pembeli pergi di mall atau sebuah toko menanyakan apakah ada kaos yang ukuran L. Ada, Mas, tunggu ya. Kadang orang si penjual tersebut perkataannya terlalu lentang, tidak sopan. Itu merupakan kekurangan yang banyak sekali. Makanya kalian harus pahami betul-betul. Oke? Jadi kesimpulan dari materi pada hari ini adalah teks negosiasi adalah tawar menawar dalam sebuah
apa? Dalam sebuah jual beli dan juga permasalahan dalam berkoneksi dengan baik. Oke. Sekarang berdiri semuanya. Kemana kamu, bos? Oh iya. Ayo, kita refleks biar tetap semangat minggu depannya lagi. Oke? Ayo, kita rentangkan tangan. Ayo, rentangkan tangan. Sudah? Rentangkan tangan semuanya. Dielengkan kepala. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah selesai, duduk kembali. 50. Sudah. Jadi itu saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.